Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah apa kira-kira yang mau dia ungkapkan ke kamu ya. Ini aku udah shuffle ada 5 deck kira-kira ya. Kita lihat aja nanti yang kepake yang mana ya. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku ya. Ada promo 3 question 100.000 rupiah. Dan kita mau cek energi seseorang. Aku bakal kasih waktu kalian buat ngebayangin seseorang yang kamu mau cek energinya. Silakan. Udah, kita langsung mulai aja ya. Yang ingin dia ungkapkan ke kamu. Yang ingin dia ungkapkan padamu. Ini yang enak pakai kata ganti orang pertama atau biasa aja ya. Kita lihat aja deh ya. Daripada kelamaan mikir ya. Kita biarkan aja semua mengalir apa adanya ya. Yang ingin dia ungkapkan kalau kita tuh deket loh gitu katanya. Kita memang dekat, kita saling berbagi, sharing, entah sharing cerita atau sharing makanan. Bercanda aja ya. Pokoknya di sini dia ngerasanya suka sharing sama kamu lah. Dan berbagi apapun gitu. Nggak tahu nih berbagi apa, berbagi cerita atau berbagi something kayak perhatian, sharing happiness juga. Atau ya misalnya beliin apa gitu ya, beliin diamond, berlian mungkin. Dan dia ngerasa gini, aku udah cukup terbuka ke kamu tahu lah semua tentang aku dalam-dalamnya gitu ya. Ini gue bingung ya, kenapa sih puasa-puasa bacaannya agak ini ya, frontal. Ini kenapa kartunya ini cowoknya kenapa nggak pakai baju ya kan, nanti masuk angin. Kan kalau nggak pakai baju pikiran aku jadi kemana-mana nih ya kan, padahal bulan puasa ya. Nggak boleh ya. Udah gini, bisa aja gini, yang ingin dia ungkapkan sama kamu, kita udah sharing ya kan, berbagi cerita, berbagi ranjang mungkin ya. Gara-gara ada yang nggak pakai baju jadi gitu ya pikirannya. Ya pokoknya mengarah ke situ nih mungkin yang mau diungkapkan. Seandainya kalian pernah berbagi ranjang sama dia. Dia ngerasa ada sebuah sesuatu yang positif di hubungan kalian. Ada something yang positif kata dia. Kenapa ya? Dia mau bilang kayak dia kasihan sama kamu. Kasihan kenapa? Ya. Apakah kamu seorang anak yatim piatu yang pantas dikasihani? Aku nggak bisa apa ya, aku nggak bisa membuka kasihannya ini kenapa, cuma dia mau bilang kalau dia tuh kayak kasihan sama kamu gitu. Agak susah nih aku untuk bertanya kasihannya tuh kenapa gitu. Macem-macem sih, karena hubungan kalian kan macem-macem ya, ini ada ribuan orang di sini kan ya, jadi pasti energinya macem-macem, jadi agak banyak alasannya kalau ditanya kasihannya kenapa. Cuma yaitu menjurusnya dia kasihan sama kamu. Aku ada keinginan buat berjuang, tapi di sisi lain juga aku harus berjuang untuk hidup aku sendiri. Aku ngerasa mereka ini banyak di usia memang lagi berkembang gitu, kayak lagi mapan-mapannya, kayak lagi fokus ke pekerjaannya, kayak lagi memang mengejar cita-citanya nih gitu. Jadi mereka mungkin mau bilang kalau kamu cukup di samping aku aja gitu. Mungkin konteksnya kayak kamu di samping aku aja, jangan ngerepotin. Atau kamu cukup di samping aku aja, temani aku gitu. Nanti kalau misalnya aku butuh bantuan ya aku bakal bilang sama kamu. Tapi kalau seandainya aku nggak komen apa-apa ya kamu santai aja gitu ya, jangan ngeribetin. Di sini apa ya, nah memang ada poin yang dia pengen bilang kayak aku ini kan lagi ingin berjuang ya biarkan aku sendiri gitu, karena dia ngerasa dia bisa ngelakuin apa aja tuh sendiri. Yang tadi aku bilang, di saat dia nggak komen apa-apa, di saat dia tidak mengeluh, ya berarti dia baik-baik aja gitu, kamu liatin aja gitu.
kamu antepin aja gitu. Kalau dia udah terpuruk gitu kan, udah ngedrop, baru kamu bantuin, baru kamu angkat ya dia kalau udah jatuh. Kalau dia masih baik-baik aja, ya udah liatin aja gitu maksud dia mah. Jangan nambah kesulitan ya buat hidup dia. Mungkin kasarnya kayak gitu. Yang mau dia ungkapkan adalah ya kadang ada momen-momen dimana kita juga menjauh. Aku ngerasa sih, ini kalau dia maskulin ya, dia mau bilang gini, aku ngerasa sih kamu kadang suka cari perhatian, suka ngelakuin ini, ngelakuin itu, supaya aku tuh ya jadi fokusnya ke kamu lah gitu. Cuma gimana ya, aku juga ada hal lain sih yang aku fokusin. Jadi aku nggak bisa bener-bener 100% buat merhatiin kamu aja gitu. Kalau dia feminin mungkin dia mau bilang, kamu nggak bisa ya perhatian ke aku gitu. Ini aku udah jual murah banget loh. Aku udah obral banget nih, udah sebegitu capernya, kamu kok kenapa gitu, pasif aja, cuek-cuek aja. Obral ya, bener-bener ya bahasanya si Dinda nih. Iya emang kayak gitu, jadi ada seseorang yang kayak udah wah ini banget deh, berusaha menarik perhatian, tapi sayangnya orang lain tuh nggak seperhatian itu ke dia. Mungkin kamu yang nggak perhatian ya, kalau kamunya maskulin. Yang ingin dia ungkapkan, aku bingung deh, aku bingung kayak nggak bisa berbuat apa-apa nih, aku harus gimana ya, udah aku ada masalah lain juga selain ngurusin relationship kita ini. Tapi di relationship kita ini juga kayak aku nggak bisa memutuskan apa-apa. Gimana ya, aku bingung. Aku juga nggak bisa kasih kepastian ke kamu. Nah loh, kok tiba-tiba dia ngomong gitu ya? Aku nggak bisa kasih kepastian. Malah ada yang bilang kayak, kalau kamu nggak sabar nungguin aku ya, kamu cari yang lain aja. Aduh, gimana dong? Belum apa-apa dia udah nyerah guys. Nah ini ada seseorang, bener nih, aku tuh lagi sibuk memperbaiki diri, transformasi, aku pengen berubah untuk diriku, untuk hidup aku. Mungkin aku ingin menjadi seseorang yang sukses dan berhasil. Nah ini detik-detik aku tuh kayak lagi pengen transformasi, aku kayak lagi pengen melangkah ya, fokus ke masa depan juga. Ya kadang sesekali aku masih merhatiin kamu sih, atau kadang sesekali aku ya masih lah ingat-ingat masa lalu juga, masih suka ingat kamu ya. Tapi sebenarnya prioritas utamanya adalah aku ingin mengejar cita-cita dan keinginan aku saat ini. Sebenarnya bisa dibilang aku butuh seseorang sih di saat aku lagi kesepian. Kadang aku ngerasa ya sendirian, kesepian. Tapi di sisi lain aku mikirnya ya udah, aku lebih baik sendiri aja dan aku nggak mengganggu siapapun. Aku juga nggak mau ngerepotin kamu sih. Aku lebih baik sendirian, mencari inspirasi, mencari pencerahan, daripada harus menyusahkan orang lain. Aku merasa sesuatu ada yang berubah di antara kita. Walaupun itu nggak terlalu negatif, tapi aku merasakan sesuatu berubah. Ada sakit hati. Ini ada seseorang yang ngerasa sakit hati banget. Bener-bener sakit hati. Dia sadar dia sakit hati sekarang. Ini kayak ada seseorang juga yang kayak lagi proses healing ya, proses penyembuhan. Sakit hati sama siapa ya kira-kira? Kalau bukan sama kamu ya mungkin sama mantannya, sama masa lalunya, dan dia belum heal ya. Tapi kamu mungkin banyak yang gak tahu kalau dia tuh belum healing. Jadi kamu mungkin berhubungan sama seseorang yang ya mungkin masih ada trauma di masa lalu, masih menyimpan luka-luka, belum sembuh total ya, tapi udah terlanjur dekat sama kamu, udah terlanjur berhubungan sama kamu. Ya bijak-bijak kamu aja lah, kamu mau terima dia atau enggak ya. Aku sebenarnya udah pasrah aja sih sama hidup aku saat ini, sama hubungan juga kayak gitu.
Mau naik, mau turun, ya aku pasrah aja. Yang penting aku masih berbuat baik. Ya, kadang aku ngerasa sendiri itu lebih baik ya. Kayak aku ngerasa sendiri itu aku lebih happy, lebih tenang. Nggak muncul masalah dari sana sini. Ini kayak ada seseorang yang udah happy aja gitu sama hidupnya sendiri. Karena dia ngerasa kadang deket sama orang malah jadi nambah masalah gitu. Deket sama temen, sama sahabat malah jadi muncul masalah. Kamu jangan baper dulu, bukan masalahnya dari kamu, dari teman sahabat kan juga bisa ya, dari pekerjaan. Ya jujur aja, aku sekarang sih masih nimbang-nimbang sih sebuah hubungan. Ibaratnya aku belum mau 100% memprioritaskan hidupku untuk sebuah hubungan. Masih ada hal-hal lain. Aku takut di saat aku investasi ke sebuah hubungan dan hubungan itu nggak ada hasil apa-apa buat aku. Yang aku dapatkan hanya kecewa. Tuh, dia mau bilang kalau dia takut sih sebenarnya kayaknya. Mau yakin di hubungan ini kayak takut. Ya jadi dia masih setengah-setengah nih. Makanya dia fokusnya masih ke hal lain juga. Yang ingin dia ungkapkan padamu. Mungkin kamu ngerasa ya kalau aku tuh saat ini sikapnya dingin, nggak banyak bicara. Aku seperti menutup diri. Ya aku ngerasa sih kadang ada orang-orang yang ngerasa tersakiti dengan diamnya aku, pasifnya aku, diamnya aku yang nggak banyak bicara. Sebenarnya keadaan aku saat ini lagi nggak stabil. Ya aku memilih buat menutup diri. Aku kangen sih sama kamu. Ini ada orang-orang yang bilang kangen kalau kalian udah nggak komunikasi ya. Dia mau bilang dari lubuk hatinya tuh kalau ya dia kangen sama kamu. Aku kangen sih, tapi kondisi aku juga lagi apa ya, bisa dibilang kayak lagi murung, sedih. Ya aku juga gak mau ngerepotin kamu sih. Nanti di saat aku lagi sedih, aku komunikasi sama kamu, malah nanti yang ada kamu jadi gak happy. Aku lagi ngerasa kayak kecil aja gitu. Ya ada rasa insecure, ada ngerasa aku belum jadi apa-apa saat ini, masih belum sukses, masih ngerasa jauh dari apapun, jauh dari kesuksesan. Sejujurnya aku butuh seseorang yang bisa diajak komunikasi, diajak cerita. Aku butuh sebuah komunikasi yang intens, ya dimana aku dapat support, dapat dukungan dari seseorang. Emosi aku memang lagi tinggi sih. Kadang aku ya emosian. Di saat aku lagi emosian itu aku menutup diri. Aku nggak mau merespon komunikasi dengan seseorang. Aku ngerasa kita tuh seperti langit dan bumi ya. Ya adalah perbedaan. Tapi aku ngerasa kamu adalah seseorang yang memang pantas untuk dicintai. Ya aku masih ada hati sih sama kamu. Kamu masih seseorang yang penting buat aku. Maaf kalau kamu ngerasa aku sekarang berubah. Tapi jujur aja, aku belum bisa melepaskan diri dari kamu. Masih merasa ada ikatan di antara kita juga. Karena ya aku sadar kita sama-sama masih saling ingin tahu satu sama lain. Mungkin kamu kepo sama aku dan aku juga kepo sama kamu. Aku orangnya nggak bisa buat nggak jujur sebenarnya. Tapi di sisi lain aku merasa lebih baik aku diam, tidak mengungkapkan apa-apa. Kadang aku masih ngerasa kalau kamu tuh di dekat aku, di samping aku. Ya sesekali aku mimpin kamu sih. Di saat aku mimpin kamu, aku ngerasa apakah kamu baik-baik aja.
Maaf kalau aku terkesan seperti menjauh, pelan-pelan pergi dari kamu. Gimana ya, banyak hal yang aku pikirin, makanya aku seperti diam membeku, tak banyak bicara sama siapapun, termasuk kamu, yang ingin dia ungkapkan padamu. Aku tuh lagi banyak banget yang aku kerjain. Kadang aku sampai gak bisa mengatur waktu. Ya, aktivitas aku juga yang bikin aku kadang emosi setengah mati. Ya, aku berharap kamu memaklumi sih situasi aku sekarang juga. Kalau aku lagi menutup diri, aku lagi ngerasa insecure sama apapun, ya aku sebenarnya belum bisa sih melepaskan kamu. Tapi mempertahankan sesuatu juga aku ngerasa itu berat ya. Aku juga sulit buat bangkit. Sulit melepaskan diri di saat aku ingin melepaskan diri. Aku itu pengen menjauh dari hal-hal yang men-trigger aku dari masalah-masalah. Aku masih suka ngeliatin foto kamu loh. Dan aku masih suka membicarakan kamu dengan sahabat dan teman-teman aku. Tapi kamu masih ingat aku gak ya? Ini lama-lama kenapa aku ngerasa jadi kayak dia ini seseorang dari masa lalu ya? Ini ada nih dari kalian yang energinya ngecek emang dia ini lagi deket sama kamu gitu, kayak PDKT atau apa, kayak baru kenal. Tapi ada juga kalian yang ngecek energi mantan atau masa lalu ya. Makanya makin kesini kok bacaannya makin jadi kayak masa lalu gitu ya. Ya namanya juga energi banyak orang ya, dilihat sama ribuan orang pasti ini energinya mix ya, jadi campur-campur. Jadi kalian cek aja energi mana yang relate sama kalian ya. Aku tuh sebenarnya ragu sama kamu, apalagi ketika kamu menjauh. Dan tapi kenapa ya aku masih ngerasa kita tuh ada ikatan. Entah kamu atau aku yang sebenarnya belum bisa benar-benar melepaskan. Ya, aku juga kadang masih suka stalkingin kamu sih. Ya gimana ya, aku masih ngerasa kamu tuh ya penting buat aku juga. Seseorang yang aku masih pengen tahu tentang kamu. Maaf kalau selama ini aku ada kesal, marah, atau emosi sama kamu. Terutama kata-kata yang menyinggung perasaan kamu. Emosi-emosi aku. Jujur aja akhir-akhir ini aku lagi banyak pikiran sih. Dan aku ingat kenangan masa lalu yang pernah terjadi. Di saat aku membuka diri dan memiliki perasaan dengan seseorang, ya aku ingat dimana orang itu merespon perasaan aku. Kalau sekarang sih energinya ini kayak seseorang yang kayak lagi deket aja gitu sama siapapun, tapi nggak tahu ada cinta atau enggak ya. Saat ini aku lebih fokus ke materi dan keuangan aku. Ya aku pengen ada perubahan aja untuk financial dan karir aku. Aku kadang masih ngerasa bergantung sama kamu sih. Ya masih ngerasa kayak berat buat melepaskan. Dan ada hal yang pengen aku katakan sama kamu. Tapi kenapa ya aku ngerasa kayak kamu tuh gak mau ketemu sama aku. Yang ingin dia ungkapkan padamu. Di sini tuh kayak ada seseorang yang minta kejelasan juga ya. Akan apa ya? Kenapa dia minta kejelasan? Apa kamunya cuekin dia mungkin? Di sini ada yang udah sadar betul kamu sama dia sudah berakhir.
tapi dia masih ngerasa ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Sesuatu yang belum selesai di antara kalian itu sebenarnya dia nggak terlalu semangat buat bahas soal itu. Ya kamu pikir aja unfinished business di antara kalian apa. Nah dia nggak terlalu semangat buat bahas itu. Dia lebih mempertimbangkan banyak hal. Ada rasa pengen ketemu sama kamu. Ya walaupun kita suka konflik, suka debat ya, tapi tetaplah kayak kita perlu bertemu deh, perlu komunikasi face to face. Ya akhir-akhir ini galau sih dia nih, terutama kalau kamu lagi berjauhan atau no contact, dia galau. Ada sih kayak 20% dia pengen hubungi tapi takut ya. Kenapa? Entah dia takut sama kamu atau takut memang sebelumnya melakukan salah. Aku mungkin memberi batasan sama kamu, tapi seandainya kamu kontak aku mungkin bakalan merespon kok. Karena memang sebenarnya aku tuh butuh perhatian dan butuh diperhatikan, tapi ya aku gengsi aja sih untuk ngomong, untuk minta perhatian. Ya, karena aku masih ada feeling sama kamu, itulah aku terbayang-bayang sama kamu terus. Kepikiran kamu terus, dan aku bingung perasaan aku harus diapain ya ke kamu. Jujur aja aku hati-hati banget sih, takut menyakiti kamu. Apalagi kamu yang agak sensitif, ya aku takutlah nanti kamu tersinggung dan tersakiti. Kamu tuh keingatan aku gak sih, kepikiran aku gak sih? Karena yang aku tahu adalah kamu tuh cuma fokus sama pekerjaan dan karir aja. Ya aku ngerasa kamu mungkin udah lupa sama aku. Aku ini kayak ada di persimpangan antara aku ingin fokus ke pekerjaan, karir, atau aku fokus kepada penyembuhan diri aku, luka-luka aku. Aku masih ngerasa beberapa hal, ya aku terluka dan belum sembuh ya. Karena sebenarnya aku belum berusaha untuk healing, menyembuhkan luka-luka batin aku dan trauma-trauma aku. Ya perasaan aku kacau balau, negatif, emosi, gampang sekali aku emosi. Ya aku juga saat ini fokus ke keluarga aku sih. Kadang aku pengen sih komunikasi atau support kamu, tapi ya aku sendiri aja lagi kayak gini, gimana aku bisa support kamu. Maaf kalau seakan kayak aku mau menyembunyikan banyak hal dari kamu. Ya aku cuma memilih untuk gak terbuka aja sih sama kamu. Aku akhir-akhir ini lebih banyak bercermin ke dalam diri aku untuk segala kekurangan aku yang ingin dia ungkapkan padamu. Ini aku pakai Oracle ya, beberapa kartu aja sih. Jadi kalau aku membaca nggak terlalu fokus sama bahasa Inggrisnya di sini. Jadi jangan berpikir kok bahasa Inggrisnya apa, artinya apa. Ya, karena aku lebih fokus memakai intuisi ya daripada hanya sebuah kata-kata. Asik. Yang ingin dia ungkapkan padamu, dia pengen kamu tuh fokus ke diri kamu sendiri aja gitu. Jangan terlalu mikirin dia. Jangan terlalu jangan terlalu mikirin dia banget, jangan fokusnya tuh ke dia terus gitu. Coba deh kamu get your life gitu, kayak yaudah kamu jalanin aja hidup kamu juga ya, jangan terlalu fokus terhadap masalah-masalah di dalam hubungannya sama dia juga. Mungkin dia juga pengen kamu ya adalah gitu, peduli sama diri kamu sendiri. Jangan pikirannya tuh kayak hubungan ini terus gitu, ke dia terus, jangan katanya. Dia tuh pengen kayaknya dia berharap sesuatu terjadi dan dia berharap itu tuh bakalan kejadian, tapi
nggak tahu sih, dia berharap, misalnya contoh kalian nggak komunikasi, dia berharap komunikasi, dia berharap itu tuh kejadian beneran gitu, jangan cuma harapan-harapan kosong dia aja. Dan dia sedih banget untuk yang terjadi dalam hubungan ini gitu. Mungkin hubungan kalian terjadi sesuatu, nah dia tuh sedih kenapa bisa kejadian kayak gitu. Nah terjadi apa tuh, dia sedih kalau itu tuh kejadian gitu di antara kalian, terjadi itu dia sedih. Apa ya, dia yang mau dia ungkapkan, entah dia ngomong sama dirinya sendiri atau ngomong sama kamu ya, dia berharap ya adalah gitu pilihan-pilihan yang lebih baik buat dijalani. Apa ya maksudnya, aku nggak bisa ya lebih spesifik gitu, pilihan apa maksud dia nih. Ya bisa aja dia ngomong sama kamu kayak ya kamu jalanin lah. Mungkin kamu punya pilihan, ya kamu jalanin pilihan-pilihan hidup kamu gitu. Atau bisa juga dia ngomong ke diri dia sendiri gitu, dia pengen menjalani pilihan-pilihan dalam hidupnya sendiri di luar masalahnya sama kamu. Dia mungkin berpikir kayak mungkin kamu tuh punya pikiran-pikiran negatif ya. Contohnya pikiran negatif tuh apa sih, aku takut ngomongnya jadi ikutan negatif nih. Misalnya kamu punya pikiran jangan apa ya, kamu misalnya punya pikiran kamu nggak peduli nih, aku nggak mau makan, nggak peduli sama diri aku, jangan lakukan itu. Jadi kayak ini nih kayak ungkapan seseorang yang kayak masih perhatian ya ke kamu ya. Jadi misalnya kamu lagi galau nih, terus kamu nggak makan gitu ya, aku malas makan, aku nggak peduli sama diri aku. Nah dia bilang tuh jangan kayak gitu. Pokoknya hal-hal negatif yang kamu pikirkan apapun, dia mau bilang jangan lakuin itu. Tuh apa tuh ya. Nah di sini mungkin dia mau bilang kayak dia tuh suka inget ya kapan kamu tersenyum, kapan kamu lagi ketawa, kapan kamu lagi ngetawain dia, hal-hal lucu, momen-momen lucu yang kalian kalian jalanin bersama. Pokoknya momen-momen dimana kalian lagi happy, bercanda, ngobrol, seru, lagi bersama. Nah itu dia ingat sih momen-momen kayak gitu. Dan dia tuh ngerasa kamu tuh cuma kamu deh kayaknya yang bisa bikin dia happy, ketawa gitu ya. Bisa dia bikin lupa sama masalah-masalahnya yang dia ingin ungkapkan padamu. Dia berharap kamu bisa berkembang. Dia berharap kamu ya bisa berkembang untuk diri kamu sendiri. Jangan stuck gitu, jangan stuck di satu hal aja, tapi coba untuk lebih terbuka terhadap peluang-peluang yang ada. Udah kamu berkembang aja, udah kamu tetap mengembangkan diri kamu, jangan stuck di satu hal yang gak ada kemajuan. Nah dia mau bilang kayak gitu ya. Mungkin dia juga mau bilang kayak kamu tuh bangkit deh. Ini kayak lebih ke pesan-pesan ya di akhir-akhir ini. Ya mungkin dia pengen ungkapkan pesan-pesan kali ya. Kalau di awal-awal kan kayak dia menceritakan energi dia sendiri. Kalau ini lebih ke pesan-pesan. Jadi kalau ini dia bisa bilang, ya kamu apa yang bisa kamu lakuin ya lakuin gitu. Kamu bangkit, jangan stuck di keterpurukan aja gitu. Ya memang hidup tuh kayak gitu. Apapun datang dan pergi, pasrah aja, jangan ngerasa terbebani sama masalah-masalah yang ada. Banyak-banyak deh coba tenangin diri dan fokus sama cita-cita kamu. Kalau kamu fokus mungkin kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dia mau bilang kalau kamu tuh masih suka kepoin dia, dan dia tahu itu. Ayo, kamu kepo ya.
Ya dia tahu kamu suka kepoin dia, entah dia lihat sendiri atau apa, dia ngeliat buktinya. Dia mau bilang kalau kamu tuh bisa loh menjadi seseorang yang seseorang yang memang berhasil atau sukses, seseorang yang berkembang. Mengungkapkannya tuh bingung ya aku ya. Kayak dia percaya banget kau bisa jadi seseorang yang sesuai keinginan kamu mungkin ya. Sama sih sebenarnya, dia juga kepo sih sama kamu. Kayak pengen tahu aja gitu tentang kamu. Masih ada itu rasa-rasa pengen tahu. Tertarik sih, banyak mereka yang masih tertarik sama kamu. Nah justru mereka yang mau tanya sama kamu masih tertarik gak sih ke dia gitu. Terutama kalian yang udah gak komunikasi, dia gak tahu aja gitu kayak kamu masih tertarik gak sih sama dia. Banyak mereka yang kayak mempertanyakan nih, aku nggak ngerti tapi apa yang ditanya ya kan masalah kalian tuh macam-macam, lebih ke ini gimana ya tuh, apa tuh gimana ya, aku bingung nih, ini gimana ya. Ya untuk sekarang kamu sabar-sabar dulu aja tuh, katanya gitu. Kalau ada sesuatu yang pengen kamu ceritain, share, kamu bisa kontak aku, kamu bisa ya komunikasi sama aku, mungkin ya aku bisa merespon. Dia pengennya kamu jangan menutup diri, tetap jadi seseorang kamu apa adanya, jangan menutup diri, jangan menarik diri. Ya kayak kamu aktif di sosmed, ya udah nggak apa-apa gitu, kamu posting sesuatu ya nggak apa-apa, dia mungkin lebih senang kayak gitu daripada kamu nggak ada kabar, nggak ada update apa-apa gitu kan. Jadi dia bertanya-tanya, kamu nih kenapa gitu ya. Ada rasa nih seseorang kayak pengen minta maaf sama kamu. Ada yang mau bilang minta maaf, ada yang mau bilang terima kasih juga. Dia mau bilang kalau kamu tuh layak bahagia, layak apapun yang terbaik di dunia ini. Katanya kalau kamu capek ya kamu istirahat aja gitu, tapi jangan putus asa, istirahat dan tetap lanjutkan cita-cita kamu. Ini kamu habis putus atau apa sih sama dia? Ini kenapa jadi pesan-pesan ya di akhir? Kebanyakan kayak dia kasih pesan gitu. Iya, dia peduli sih mungkin intinya ya sama kamu. Di sini kayak ada seseorang yang ingin menjalani sesuatu yang baru, new beginnings, fresh start. Entah ya dia pengen nunjukin ke kamu kalau dia pengen menjalani sesuatu yang baru, ya atau bisa juga dia kasih pesan ke kamu. Kamu mulai aja. Mulai apa ya? Apa kalian putus terus dia pengen bilang ya kamu jalani aja hidup kamu yang baru, jalani hubungan yang baru dengan seseorang, gak apa-apa gitu. Dia mau bilang gak apa-apa, terutama kalau kamu sama dia putus nih. Kalau buat kalian yang udah putus, dia mungkin mau bilang kayak gak apa-apa, kamu jalani aja hubungan baru dengan seseorang yang baru. Ya mungkin dia ikhlas gitu ya, gak apa-apa, it's okay katanya, daripada kamu nungguin aku yang gak pasti, yang belum healing dari masa lalu ya kan. Gitu ya. Sudah guys, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ya ini zodiaknya mereka ya, ada zodiak Leo, Libra, Aries, Taurus, Sagittarius, Virgo, Pisces. Inisial hurufnya ada inisial O, U, I, D, Q, Y, H, E, J, Z, A,
T S V W. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Jangan lupa tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.